Saudara-saudari terkasih, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 di Basilika Santo Petrus, Paus Leo ke-14 melanjutkan katekese untuk tahun jubileum yang sudah dimulai oleh Paus Fransiskus pada bulan Januari lalu. Namun karena Paus Fransiskus sakit hingga wafat, katekese tersebut sempat terhenti. Dan kini Paus Leo melanjutkan lagi. Berikut saya bagikan katekese beliau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Saudara-saudari terkasih, pagi ini kita melanjutkan audiensi khusus jubileum yang dimulai oleh Paus Fransiskus pada bulan Januari, di mana setiap kali beliau memperkenalkan satu aspek khusus dari kebajikan teologal harapan dan kesaksian dari tokoh rohani. Maka kita teruskan perjalanan ini sebagai peziarah pengharapan. Kita dikumpulkan oleh harapan yang telah diwariskan oleh para rasul sejak awal mula. Para rasul melihat dalam diri Yesus langit dan bumi dipersatukan. Dengan mata, telinga, dan tangan mereka menerima sabda kehidupan. Jubileum adalah sebuah pintu yang terbuka terhadap misteri ini. Tahun jubileum menghubungkan dunia Allah dengan dunia kita secara lebih mendalam. Ia mengajak kita untuk menghayati secara sungguh-sungguh doa yang setiap hari kita ucapkan. Seperti di surga, demikian juga di bumi. Itulah harapan kita. Inilah aspek yang ingin kita dalami hari ini. Berharap adalah menghubungkan. Salah satu teolog besar dalam kekristenan, Uskup Ireneus dari Lyon, akan membantu kita mengenali betapa indah dan relevannya harapan ini. Ireneus lahir di Asia Kecil dan dibesarkan di tengah mereka yang mengenal langsung para rasul. Ia kemudian datang ke Eropa karena di Lyon telah terbentuk komunitas Kristen dari kelahirannya. Alangkah baiknya kita mengingat ini di Roma, di Eropa. Injil dibawa ke benua ini dari luar. Dan hari ini pun komunitas-komunitas migran menjadi kehadiran yang menghidupkan kembali iman di negara-negara yang menerima mereka. Injil datang dari luar. Ireneus menghubungkan timur dan barat. Itu saja sudah menjadi tanda harapan, karena mengingatkan kita bahwa bangsa-bangsa terus saling memperkaya. Namun Ireneus memiliki harta yang lebih besar lagi untuk diberikan kepada kita. Perpecahan doktrinal yang ia hadapi dalam komunitas Kristen, konflik internal, dan penganiayaan dari luar tidak membuatnya putus asa. Sebaliknya dalam dunia yang tercerai-berai, ia belajar berpikir dengan lebih baik. Dengan semakin memusatkan perhatian pada Yesus. Ia menjadi penyair tentang pribadinya, bahkan tentang dagingnya. Ia menyadari bahwa dalam diri Yesus, hal-hal yang tampaknya bertentangan bagi kita dapat dipersatukan dalam persekutuan. Yesus bukanlah tembok pemisah, melainkan pintu yang mempersatukan. Kita perlu tinggal di dalam Dia dan membedakan antara kenyataan dan ideologi. Saudara-saudari terkasih, bahkan hari ini pun ide-ide bisa menjadi gila dan kata-kata bisa membunuh. Namun daging adalah sesuatu yang menyatukan kita semua. Itu yang mengikat kita pada bumi dan makhluk lainnya. Daging Yesus harus diterima dan direnungkan dalam setiap saudara dan saudari kita, dalam setiap makhluk ciptaan. Mari kita dengarkan jeritan dari daging dan merasa dipanggil secara pribadi oleh penderitaan orang lain. Perintah yang telah kita terima sejak awal adalah kasih yang saling mengasihi.
itu tertulis dalam daging kita, sebelum tertulis dalam hukum manapun. Ireneus, guru persatuan, mengajarkan kita untuk tidak memisahkan, melainkan menghubungkan. Disitulah letak kecerdasan, bukan dalam memisahkan, melainkan dalam menghubungkan. Membedakan itu berguna, tetapi memecah belah tidak pernah benar. Yesus adalah kehidupan kekal di tengah kita. Dia mempersatukan yang bertentangan dan memungkinkan adanya persekutuan. Kita adalah peziarah pengharapan, karena di antara manusia, bangsa-bangsa, dan makhluk ciptaan, harus ada seseorang yang memilih untuk bergerak menuju persekutuan. Yang lain akan mengikuti. Seperti Ireneus dari Lyon pada abad kedua, demikian juga di setiap kota kita, mari kita kembali membangun jembatan di tempat yang kini ada tembok. Mari kita buka pintu, kita hubungkan dunia-dunia, dan akan ada harapan.